Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Erogan Tajib, Mas saya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah. Ramadan ya maksudnya, gimana Oh, kabarnya? Ramadan ya? Iya, Alhamdulillah tidak bolong. alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. iya tidak boleh? Insya Allah. Anda kelihatannya kok Ramadan tambah gendut ini bukan fisik ya, tapi emang iya gitu. Ini Apakah Anda benar-benar berpuasa? ini sebenarnya efek minum es manis-manis. Saya kira efek gedang keleduk. Efek gedang keleduk. Bukan mas saya. Oh enggak. Bukan. Jadi di sini saya Ahmad Ilham Yunastiar Alagimi bersama calon Er, wakil saya. jangan gitu mas. Kak bahaya tuh. Bahaya, bahaya, bahaya. Gimana puasanya aman ya? Insya Allah aman. Alhamdulillah aman. Ya ini mas saya ya di malam ke tanggal berapa ini mas? 11 April. 11 April. Kebetulan jam 1 malam ini ya. Jam setengah 2 malam lah ya. Iya, itu malam. Malam ke-20 Ramadan. 20 Ramadan. Oh, kita sebenarnya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Waduh, lama sekali. Ini sudah ke hari 10 terakhir, Mas. Dari Surabaya. Iya. Setidaknya kita mengucapkan dalam dalam rangka bentuk itu menghormati, mensyukuri, ikut senang masuk ke bulan Ya, yang sana. bulan haram ya, bulan Islam. Bulan di mana termasuk bulan yang mulia ya. Karena memang Al-Qur'an turun di ini bulan Ramadan. Apaan bulan Ramadan? Ya, saksikan keseruan kami ya. Nantinya yang pastinya di podcast Kalamuka. Obrolan Islam Sana sini. Oke. Kita lanjutkan bahasan kita. Ini kita akan bahas tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan atau ada sesuatu apa di 10 hari terakhir Ramadan. Iya, ini ada bahasan yang bisa dikulik. Bisa dikulik. Dan Ya, mungkin banyak sekali manfaat banyak. di pembahasan kali ini. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam di mana segala perbuatan kita diganjar atau dibalas. Diganjar dan Bukan, bukan mas. dan di Anies Baswedan kan. Gimana ya? Maksudnya diganjar itu gimana Diganjar diganjar? itu intinya segala perbuatan kita itu diberi balasan atau diberi pahala setara dengan 1000 bulan. Khusus untuk malam Di malam Lailatul Qadar saja. Tapi jangan lupa Mas Ayem, di malam itu juga kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, misal apa misal? Misal dong. seperti teman saya, Akang dan Nawal. Oke. Ini sorry ya. Berarti apa? Kalau misal kita berbuat maksiat itu gimana? Jadi misal ini seseorang, Akang dan Nawal ini Mas saya, di malam Lailatul Qadar itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Contohnya Seperti minum baygon. itu nggak boleh ya, menyakiti intinya Minum baygon. ya. Oke, siap. Berarti apa? Kalau kita minum baygon emang kenapa? Ya, Di malam lain intinya kalau kita melakukan maksiat itu ya diberi ganjaran dosa ya 1000 bulan Mas. Oh, berarti bisa disebutkan apapun kebaikan atau keburukan itu bakal dilipat gandakan 1000 bulan. 1000 bulan. Gak bahaya dong. Bahaya sekali. Kayak gitu, Mas. Gak bahaya. Wih, Gitu. bahaya Pak. Gitu dong. Ya itu ya Mas Em ya. Jadi perbanyak introspeksi diri ya di bulan Ramadan. Muhasabah diri. Jadi dosa-dosa kita ini supaya apa ya? Kita mengingat-ingat lah dosa-dosa kita yang lalu, apa perbuatan kita yang mungkin merugikan orang lain. Sehingga dengan adanya bulan Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar ini, kita meminta ampunan lah. Ingin maghfirahnya Allah. Sehingga apapun dosa-dosa kita bisa diampuni. Gitu Mas ya? Iya, benar Mas. Berarti malam Lailatul Qadar bisa disimpulkan jika kita berdoa untuk meminta maaf, diampuni dosa kita, bakal diampuni selama 1000 bulan. Insya Allah. Insyaallah. Tapi ya itu, jadi malam Lailatul Qadar ini ada kisah di belakang
kenapa kok peristiwa Lailatul Qadar ini bisa ada? Bisa ada. Asal-usul lah. Asal-usulnya. Asal-usulnya gimana? Jadi waktu itu Rasulullah ini tiba-tiba tertawa. Tertawa karena mendapatkan suatu pandangan di padang mahsyar di mana ada seorang nabi yang tidak punya umat. Siapa namanya? Namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi. Oh, Nabi Jam. Oh, Jadi oke. Nabi Syam'un ini nabi yang dikirim di zamannya Romawi lah. Ayam. Jadi Paham, paham. Nabi Syam'un ini intinya melakukan suatu perbuatan yaitu melawan kebatilan, melawan keburukan Mas saya. Jadi kayak Akang Nawas itu wah dilawan itu. Oh, dibunuh kan? Waduh. Kalau saya jadi nabi. Aduh, jangan, Waduh, jangan. jangan. Gak bahaya. Gak bahaya, bahaya. Aduh, jangan dilanjutkan. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ya. Iya, iya. Jadi, Duh, setahu saya kemarin ada orang Jombang ngaku-ngaku nabi. waduh Mas. Nggak tahu, katanya masuk masuk penjara kan. Ya, lanjut, lanjut. Ya itu. Jadi Nabi Syam'un Al-Ghazi ini bisa beribadah lah ibaratnya itu selama 1000 bulan. Jadi siangnya itu berpuasa, malamnya beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah selama 1000 bulan. Akhirnya sahabat yang mendengar kisah itu dari Rasulullah itu ada iri, tapi iri yang baik Mas ya. Yaitu iri karena manusia sekarang normalnya kan sampai umur 60-an. Iya. 60 63-an lah. 63. Jadi buat standar umur Rasulullah. Iya. Nah, umur-umur segitu kan nggak nyampe 1000 bulan Mas. Yang setara dengan 80 tahunan lah. 1000 bulannya. 1000 bulan itu. Iya. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad tuh akhirnya wadul ke Gusti Allah. Apa wadul? Wadul itu artinya meminta. Oke. Wadul itu seperti memohon. Ya Allah, saya mohon sekiranya umatku ini itu bisa mendapatkan pahala setara 1000 bulan. Akhirnya turunlah malam Lailatul Qadar ini Mas saya. Oke. Jadi asal usulnya seperti itu mungkin ya. Ya, Mungkin jasa dari Nabi Nabi Syam'un. Syam'un ini bisa membuat iri sahabat sehingga turun lah malam malam Lailatul Qadar. keistimewaannya. Ngomong-ngomong Nabi Syam'un sebelumnya ya. Ini saya dengar juga Nabi Syam'un ini adalah salah satu nabi yang tidak memiliki umat. Iya, Betul. benar benar. Betul. Ya berarti betul yang saya baca itu. Iya, iya. Jadi ya namanya nabi terdahulu ya Mas ya. Berjuang lama tapi yang nggak ada umatnya. Beruntung lah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad ya. Ya banyak juga kita berjuang lama tapi nggak ada feedback, nggak ada untungnya ya. Saya juga pernah merasakan. Jadi perjuangan dulu saya tidak dihargai. Ya kita lanjut lah, Iya, kita iya. lanjut. Ya, Gak jadi bahaya. jadi kira-kira Mas Hayem ini bagaimana cara kita ini ya sebagai seorang muslim ya, terutama untuk pemuda ya, cara tahu di mana sih malam Lailatul Qadar itu? Maksudnya ngapain gitu? Tepatnya Oh tepatnya, di hari waktunya. Jadi banyak ini ulama-ulama yang berpendapat, imam-imam terdahulu juga berpendapat Ya, ya. bahwa banyak sekali mas yang berpendapat bahwa jika Ramadan ini jatuh satu Ramadan ini jatuh pada hari ini bakal Lailatul Qadar bakal turun di malam sekian. Iya, iya. Semisal jatuh di hari Kamis, ini bakal turun Lailatul Qadar di malam ke-29 seperti itu. Yeah. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Syekh Hisham Al-Kabani pun juga pernah mengatakan ya, ini menurut Syekh Hisham Al-Kabani, ini berbeda pendapat dengan imam-imam yang lainnya juga bahwa dia berpendapat bahwa tanggal 27 Ramadan itu tanggal ini malam Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Iya, jadi kayak dibuat ketetapan pasti. Jadi kalau 27 Ramadan ini ya ini tanggal Lailatul Qadar. Apapun hari tanggal 1 Ramadan ini hari apa tanggal 27 Ramadan tetap Lailatul Qadar. Itu menurut saya sama kapan. Jadi Mas saya ini berdasarkan riwayat Ahmad ya dengan sanad yang sahih itu dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mengintai malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mengintai pada malam 27. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi itu bisa disimpulkan dibuat patokan lah ya. Dibuat patokan. Tapi itu mungkin ijtihad
salah satu ulama yang memakai dalil ini. Oke, Pak. Tapi mungkin ada ulama lain ya Mas Em ya, yang berpendapat bahwa ya malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 malam terakhir. Itu gimana maksudnya? Jadi ya Jadi kan setiap malam ganjil? setiap malam ganjil, Oh, begitu. setiap malam ganjil. Jadi, itu enak itu kalau pakai dalil itu ya. Enak Mas. Jadi apapun tanggalnya, jadi kita bisa pasti mendapatkan malam Insya Lailatul Allah. Qadar. Pasti, Iya. insya Allah pasti. Iya, gimana insya Allah pasti nih? Insya Allah pasti. Karena kan manusia Mas. Tetap pakai insya Allah. Iya, siap. Iya. Islam banget berarti Anda. Oh, insya Allah. Ya itulah Mas ya Mas Em. Tapi ini Mas Em mungkin ya bukan kalamuka bila tidak memberikan suatu solusi lah. Solusi. Solusi enak ya. Solusi enak. Jadi di luar sana pemuda-pemuda yang males ya. Yang mager. Mager beri. Aduh. Pasti Anda yang lihat ini lagi duduk di kursi atau di sofa sambil rebahan. Ya, Jadi ya kita memberikan suatu apa ini ya, tuntunan lah Mas Em ya. Untuk pemuda-pemuda yang gak mau ribet. Dia tuh misal saya males lah tanggal ganjil 10 hari terakhir. aku pengen genap. Oh, itu gimana? Wah, gak bisa Nggak Mas kayak bisa. gitu. Susah. Jadi kita memberikan prediksi-prediksi yang tentu itu dari turut-turut ya kitab-kitab lama. Salah satunya pendapat dari Imam Ghazali yang ini tertera dalam 3 kitab. Banyak kitab ya, banyak ulama juga ya. Salah satunya Imam Ghazali sama Imam Hasan Asyazili. Oke. Yaitu dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 257. Ada dari kitab Hasyiah Asy-Syawi Al-Jalalain juz 4 halaman 337. Ada juga kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 304. Setelah kita rangkum Mas Em, insyaallah malam Lailatul Qadar ini jadi di kitab ini ya sebelum kita mengeluarkan prediksinya. Di kitab ini jadi jika awal Ramadan itu hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Jadi seperti itu Mas Em. Jadi perhitungannya itu dihitung dari hari apa dimulainya bulan Ramadan itu. Berarti kalau misal hari Kamis, Nah, kalau dari kitab 3 kitab ini Mas ini Em, tahun ini kan hari Kamis ya. hari Kamis ya, tahun 2023, tahun 1444 Hijriah. Hari Kamis ya. Itu insya Allah dari 2 kitab sepakat tanggal 25. Hari ke-25. Di satu kitab tidak memberikan tanggal tapi memberikan suatu perkiraan di malam 20 setelah 20. Ya, pasti kalau itu sih. Iya ya. Jadi ya namanya kita ya. Insya Allah untuk pemuda-pemuda males di luar sana. Ya, mudah-mudahan males. Seperti enggak ada seperti banyak soalnya. Banyak ya. Insya Allah tanggal 25 dan 27. Apapun tanggalnya aslinya. Iya ya. Apapun tanggalnya, ini saya baik. Kalau malam Lailatul Qadar, ini malam yang sungguh baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Jelas. Jadi alangkah baiknya kita mengerti, kita mengintai, kita mencari malam Lailatul Qadar. Setiap malam ganjilnya. Iya, setiap malam Iya, ganjilnya. itu Kalau bisa, berjaga-jaga. iya, itu berjaga-jaga. Itu Jadi berjaga-jaga. semisal jatuh di tanggal sekian, kita udah cover di tanggal Wah bener. sebelumnya. Bener, Mas. Iya, Bener, Mas. gitu. Sehingga kita bisa dibilang hampir 100% kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Jadi Ya. ya untuk pemuda males. Tapi kalau udah dibilang males mungkin ya nggak berangkat deh kayaknya. Bisa ya. Tapi ini ada juga tuntunan untuk pemuda yang sedikit males tapi masih niat, Mas. Gimana itu? Oh, niat doang. Niat. Jadi dia ini masih nggak yakin, ragu-ragu. Tapi dia yakin di malam ganjil kan. Dia bisa pakai. Jadi ini ada riwayat oleh Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, siapa orang yang membaca La ilaha illallah al-halimul karimu subhanallahi rabbis samawati sab'a wa rabbil arsyil azim. Siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali, maka orang itu seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar, meskipun itu bukan Lailatul Qadar. Jadi dia itu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, meskipun bukan Lailatul Qadar bila membaca zikir ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa 10 malam terakhir, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil ya. Tanggal ganjil. Bisa kita membaca zikir ini. Setiap tanggal, setiap malam ganjil. 10 malam terakhir. Untuk jaga-jaga tadi. Untuk jaga-jaga. Jadi untuk pemuda
sedikit males, Ya. yang masih niat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Iya jangan lupa juga Mas, banyak sekali mungkin orang-orang yang nggak tahu, ngapain kita malam Lailatul Qadar terus Oh oke kita iya, mengetahui, ngapain? ngapain? Ngapain ya? Ya yang pasti kita iktikaf lah, kita memohon, kita berzikir, Iya iya. kita meminta, memohon semuanya. Segala kebaikan ini lebih ditingkatkan, Iya iya. ketakwaan ditingkatkan, juga untuk dosa-dosa kita yang lalu ini kita mohon untuk dihapuskan. Amin. Ya. Amin ya Allah. Jadi kata Mas Erdogan tadi kan dalilnya memang malam Lailatul Qadar apapun yang kita minta bakal dilipat gandakan. Insya Apapun yang Allah. kita lakukan bakal dilipat gandakan 1000 1000 bulan. bulan. 1000 bulan. Kebaikan apapun kita dilipat gandakan 1000 bulan. Kita mohon maaf, bakal kita dilipat gandakan 1000 bulan. Bisa begitu. Iya. Iya Mas. Jadi malam Lailatul Qadar ini seharusnya benar-benar pemuda-pemuda Indonesia ini mengetahui, mencari, sehingga mendapatkan rahmat. Ini benar-benar malam istimewa satu kali dalam Satu kali. setahun. Nah ini untuk pemuda males kemana-mana. Misal Mas, wis gak karu-karuan. Ya saran saya, orang yang gak karu-karuan lah melakukan dosanya. Meskipun tidak menilai seseorang ya, kita nggak berhak lah menilai orang. Cuman nek sampean males ibadah, sekali seumur hidup lah niat mencari malam Lailatul Qadar. Iya dong. Itu dalil tekan Loh, ini bukan dalil Mas. Misal Mas. Oh misal. Misal sampean. Lah ya iku misal tekan Jadi untuk pemuda-pemuda malas lah, malas nemen Mas. Untuk malas nemen. Itu bukan malas nemen, itu malas kebacut kalau Oh iya. bilang ya. Sama nek malas kebacut, setidaknya Mas. Itu digolek lah. Malam Lailatul Qadar. Iya. Iya. Jangan Anda ngopi terus di jangan sebut merek warkop. Jangan. Kok ketahuan? Iya, ketahuan. Jangan. Ya itulah, jadi saking istimewanya lah ibaratnya ya. Jadi semisal kita ingin mencari, mungkin Anda ingin tanya kepada siapa yang mungkin paham tentang malam Lailatul Qadar, monggo Anda cek di logo pesawat kertas nomor 3. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Itu mungkin dia sangat paham soal malam Lailatul Qadar. Bisa jadi. Ya, gimana ya Mas? Gimana? Jadi ya itulah Mas. Ya. Jadi waktu malam Qadar diperbanyak ibadah. Tapi ada satu zikir sebenarnya, satu bacaan yang memang itu dari hadis yang sahih. Paling utama untuk dibaca, paling afdol lah dibaca waktu malam Lailatul Qadar. Kayaknya saya tahu. Nah, ini dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya pada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, andai aku mengetahui bahwa aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang seyogyanya aku ucapkan?" Apa sih? Beliau menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna," atau fa'fu anni untuk diri sendiri. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi ya zikir ini yang paling afdol lah karena ada hadisnya ya, redaksi hadisnya. Ya, bisa dibilang ini sebuah zikir atau doa utama. Utama di malam Qadar. Soalnya benar-benar sahih kan. Iya. Jadi doa di mana kita dianjurkan di malam Lailatul Qadar di ini apa dibacakan. Ya itu pemuda-pemuda seperti Agam. Seperti Nawa. Bahaya tak sebut merek. Ya, saran saya. Oke. Ya kalau mumpung masih hidup. Jenengi umur Mas masih hidup. Siap dan oke. Semisal Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya bersyukur Anda. Soalnya banyak orang-orang di luar sana ini masih tidak paham soal Lailatul Qadar, sehingga dia tidak mengerti dan dia tidak menjalankan apa yang dianjurkan. Iya. Jadi menurut saya jika Anda telah melihat perbincangan kita,
alangkah baiknya Anda mencari Ya, malam Lailatul Qadar itu kapan. Begitu? ya. Oke. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menilai seseorang yang ibadah di malam Lailatul Qadar, tapi juga menilai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari Betul. malam Lailatul Qadar Karena itu. nggak ada yang tahu juga hati manusia yang tahu. Iya. Ya, gitulah ya. Susah kalau memang nyari. Jadi ini sebagai penutup Mas Sam ya, sebagai Gimana, penutup gimana, ya gimana? untuk pemuda males di luar sana, siapa tahu sibuk ya, betul males sibuk. Oke. Ya, utamakan beribadah di hari ke-25 atau ke-27. Dan jangan lupa untuk membaca zikir tadi Mas saya, yang sekiranya tidak di malam Lailatul Qadar, tapi insya Allah mendapat Oke. keutamaan. Oke. Kita cobakan Mas Erdogan Toib Oke. ya. Semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar semuanya ya. Amin, amin. Oke. Cukup sekian dari saya dan Mas Erdogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima Stay kasih. tune di Kalam Muka obrolan Islam Sana sana sini. sini.